Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita bawa kehidupan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan dalam ibadah yang diberkati Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita mau katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Dia ada di sini. Dia ada bersama dengan saudara, dimanapun saudara berada. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Kami datang menyembahmu Tuhan. Menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari sama-sama katakan, nyanyi haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. 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 Nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang ajaib. Patut kita sembah Dia, patut kita puji Dia hari ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Kami datang hari ini Tuhan. Kami mau menyembahmu dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bagi kami. Ada bagiku. Haleluya. Sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian bagi Tuhan. Nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu, kami datang menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami mau memuji setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang indah Tuhan masih berikan dalam hidup kami untuk kami kembali berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan Engkau di hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa yang masih kami boleh rasakan hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, menyiapkan hidup kami. Biarlah hidup kami di hari ini memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan setiap puji-pujian kami, sorak-sorai kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bekerjalah Engkau di tengah-tengah kami yang ada pada hari ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu, melihat jamahan-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpinlah berjalannya ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah hanya Engkau yang bekerja di tempat ini. Kami bersyukur membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau tinggikan Dia dengan puji-pujian kita. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka, pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang saja kepada Yesus. Haleluya. Kita mau pandang Yesus penuh cinta. Saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Sekali lagi, pandang saja kepada Yesus. Haleluya. Dia yang penuh cinta. Amin. Saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Oh, pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Haleluya. Tetap dengan bertepuk tangan, bersukacita. Naikkan pujian ini. Dosaku sudah hilanglah. Haleluya. Sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Glory, glory, saya tahu. Dosaku sudah hilanglah. Oh, pujimu. Lagi, dosaku sudah hilanglah. Amin. Dengan penuh sukacita, karena Dia sudah tebus dosa kita. Haleluya. Oh, dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Glory, glory, saya tahu. Dosaku sudah hilanglah. Oh, pujimu. Sekali lagi, dosaku sudah hilanglah. Amin. Dengan penuh sukacita, karena dosa kita sudah hilang. Haleluya. Dosa kita sudah ditebus oleh Yesus. Haleluya. Sudah diampuni kita. Amin. Haleluya. Dosaku sudah hilanglah. Glory, glory, saya tahu. Dosaku sudah hilanglah. Oh, pujimu. Mari
semuanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Bersukacita semuanya. Pujilah Tuhanku. Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan. Kita meninggikan Dia. Tepuk tangan, bersorak bersama. Puji, puji Tuhan. Buat saya, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Sekali lagi, pujilah Tuhanku. Haleluya, haleluya. Selama-lamanya. Pujilah Tuhanku. Amin. Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Amin. Haleluya. Tuhan, Sekali lagi, ku tak dapat balas. dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Kita tidak dapat balas cinta Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian terus bagi Tuhan. Kekuatan di hidup kita hanya ada di dalam Yesus. Dia yang setia kepada kita. Dia yang sudah ampuni dosa kita. Mari sama-sama katakan, kekuatan di dalam hidupku. Hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku hanya aku
aku dapat dari Engkau, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Mari semuanya sambil kita angkat tangan kita, katakan ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh ajaib bagi kami. Engkau penuh kuasa. Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau ampuni kami. Haleluya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Selamanya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan, dan kita percaya ketika puji-pujian kita naikkan kepada Tuhan, itu sampai ke hadirat Tuhan dan Dia disenangkan oleh pujian kita. Tiba saatnya saudara kita dengar lagi firman Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian lagi buat Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Naikkan pujian ini. Haleluya. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu. Haleluya. Firman itu berkuasa Untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang gegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu hari ini di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Mari semua naikkan pujian ini. Katakan firman-Mu itu penuh kuasa. Yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang gegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air
Oh, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Penuhkanlah bejanaku. Penuhkan kami Tuhan. Penuhkan dengan air sungai-Mu. Penuhi dengan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkan kami Tuhan. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Inilah setiap kerinduan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kalau kami rindu dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan yang akan meluruskan setiap langkah kehidupan kami. Sering kali Tuhan, jalan kami serong di hadapan Tuhan. Pikiran kami serong di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan Yesus. Tapi pada pagi hari ini kami percaya firman itu yang akan meluruskan setiap langkah-langkah hidup kami. Supaya dari hari lepas hari Tuhan, kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kalau kami sudah menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian kami berikan itu dari dasar hati kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk terima setiap pujian dan penghormatan dari kami. Dan hati kami siap Tuhan untuk ditaburi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan, urapi kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan tertanam dalam hati kami, dan kami akan lakukan itu semua Tuhan dalam kehidupan kami untuk menjadi berbuah dan bertumbuh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, siaplah hati kami untuk kami dengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada-Nya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, temanya adalah anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ayat pokoknya di dalam Matius pasalnya yang ke-9, di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Namun saya hanya ingin membaca di ayatnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6. Mari sidang jemaat Tuhan, dimanapun berada kita berdiri semuanya dan membaca ayat ini. Matius 9 ayatnya yang ke-6. 2, 3. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Puji Tuhan. Silakan duduk.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dosa adalah masalah terbesar dari manusia. Dosa dalam pengertian umum kita rasanya mengerti, memahaminya bahwa dosa itu adalah pelanggaran akan perintah Allah, pelanggaran manusia terhadap aturan-aturan yang Allah sudah berikan, yang mengakibatkan manusia itu berpisah dari Allah. Ketika manusia itu berpisah dari Allah, maka manusia tidak sanggup untuk dapat bersatu dengan Allah itu sendiri. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita manusia yang berdosa kepada Allah itu terpisah, itu menjadi masalah terbesar. Hanya Allah saja, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, yang bisa menyelesaikan masalah dosa ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita perhatikan dalam perikop ayat yang sudah kita baca di sana, bagaimana Yesus dalam pelayanannya, waktu itu dia mengadakan pelayanan di kampung halamannya, sedang mengajar sekian banyak orang di sana, dan tiba-tiba ada sekelompok orang, ada 4 orang mengusung seorang yang lumpuh dan diperhadapkan kepada Yesus. Orang lumpuh itu dibawa kepada Yesus, dan ketika Yesus melihat akan iman dari orang-orang yang membawa orang lumpuh itu, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu bahwa percayalah, dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus menyampaikan percayalah, dosamu sudah diampuni, di situ rupanya yang mendengar apa yang Yesus sampaikan, para ahli-ahli Taurat itu mengatakan atau menyimpulkan di dalam hati mereka bahwa Yesus sudah menghujat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, menghujat ini, tuduhan menghujat ini merupakan sesuatu yang sangat serius karena implikasinya adalah itu kematian. Akibatnya itu adalah kematian, menghujat Allah. Kalau saya perhatikan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ada paling tidak 3 kali Yesus itu dituduh menghujat Allah, menghujat Bapa. Yang pertama kali itu adalah ketika peristiwa Yesus di kampung halamannya, saat Yesus berkata kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Itu pertama kali. Kalau kita lihat yang lainnya, ketika Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Saat Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menuduh Yesus sebagai pribadi yang sudah menghujat Allah. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita mempelajari akan firman Tuhan, Yesus dituduh menghujat Allah ketika dia berada dalam sidang pengadilan agama. Saat Yesus ditangkap di hadapan imam besar. Imam besar bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Kemudian dalam dialog tersebut, Yesus berkata bahwa Mesias, anak manusia, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pada saat Yesus mengatakan bahwa anak manusia, Mesias, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, maka imam besar itu mengatakan bahwa Yesus sudah menghujat Allah. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian,
ketika seseorang itu menghujat Allah, kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, Imamat pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-16, konsekuensinya itu serius. Akibatnya itu serius. Saya ingin membaca ayat ini, Bapak Ibu. Imamat pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-16. Dikatakan begini, siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati. Dengan cara apa dia dihukum mati? Dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seseorang yang menghujat Allah, yang menghina Allah, konsekuensinya, akibatnya itu adalah mati dengan cara dirajam dengan batu, dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah Tuhan. Bapak Ibu, Yesus dituduh menghujat Allah. Apakah Yesus tidak berkuasa mengampuni dosa? Saya mau katakan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita percaya sebagai orang Kristen bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Karena dia berkuasa mengampuni dosa, maka tentu saja Yesus tidak menghujat Allah. Mengapa Yesus dikatakan berkuasa mengampuni dosa, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Mari kita akan melihatnya di dalam Alkitab. Saya rasa ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sehubungan dengan ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Yang pertama adalah mengapa Yesus menyebut dirinya anak manusia. Mengapa Yesus menyebut dirinya anak manusia? Dan yang kedua, kuasa anak manusia mengampuni dosa. Kuasa anak manusia mengampuni dosa. Jadi yang pertama, mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia? Itu ada dua pengertian di sana, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Yang pertama adalah Yesus adalah manusia seutuhnya. Dia betul-betul manusia. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa dirinya adalah anak manusia. Yesus betul-betul manusia. Manusia seutuhnya. Kita sudah mengerti, kita sudah memahami. Banyak hamba-hamba Tuhan sudah mengatakan. Dan firman Allah menjelaskan. Di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu Injil Yohanes katakan. Kemudian di ayatnya yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Allah, firman yang menjadi manusia. Kita sudah mengerti, kita sudah pahami. Prosesnya adalah dia mengambil kemanusiaan dari Maria. Mengambil kemanusiaan dari Maria. Di dalam Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-18. Rasanya saya ingin membaca ayat ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang ada di dalam kandungan daripada Maria. Dengan cara yang sungguh luar biasa. Maria yang tidak mengenal pria. Dalam tanda petik. Mengandung dan melahirkan seorang anak. Itu dikerjakan dengan cara yang luar biasa. Dan saya mau sebut ini merupakan sebuah mujizat. Yesus menjadi manusia. Maria mengandung dari
Roh Kudus. Jadi dia mengambil kemanusiaan daripada Maria. Dia menjadi seorang manusia. Dan kita mengerti bersama bahwa Yesus sebagai seorang manusia, dia tunduk kepada hukum pertumbuhan. Begitu. Dari dalam kandungan, 9 bulan dalam kandungan. Dia lahir ke dalam dunia ini. Baik kanak-kanak, remaja, pemuda, sampai menjadi dewasa. Yesus tunduk kepada hukum pertumbuhan. Dan Alkitab memberikan kesaksian bahwa dia, Yesus itu betul-betul sebagai manusia. Di dalam Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Kenapa saya katakan Yesus betul-betul sebagai manusia? Ibrani 2 ayat 14 dikatakan begini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Dari darah dan daging. Maka ia yang dimaksud di sini adalah Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi ketika manusia hadir, itu dikatakan dari darah dan daging, dan Yesus dikatakan mendapat bagian yang sama dengan manusia. Jadi dia betul-betul manusia. Haleluya. Orang yang tidak percaya Yesus sebagai manusia seutuhnya adalah orang yang saya katakan keliru, yang salah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Di ayatnya yang ke-17. Dari Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya yang lahir dari darah dan daging, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jadi dari firman Tuhan yang kita baca di sini, maka kita dapat mengerti bahwa kenapa atau mengapa Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia, karena firman itu. Firman yang adalah Allah menjadi manusia, mengambil kemanusiaannya Maria. Begitu. Dan Ibrani memberikan penjelasan kepada kita bahwa dia sama dengan manusia. Seutuhnya manusia. Haleluya. Jadi kita dapat mengerti, kita dapat pahami sekarang. Kenapa Yesus menyebutkan dirinya sebagai anak manusia. Dan yang kedua, pengertian di sini, mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia? Karena Yesus menggenapi apa yang sudah dinubuatkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Apa yang sudah dinubuatkan. Oleh siapa? Sudah dinubuatkan di dalam Daniel pasalnya yang ke-7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Jadi istilah anak manusia itu kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu tercatat dalam kitab Daniel. Jadi Daniel menubuatkan tentang kehadiran anak manusia. Begitu. Kita lihat di sana dikatakan begini, Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Jadi Daniel mendapatkan sesuatu yang luar biasa, dia mendapatkan penglihatan. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia.
Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia di bawah di hadapannya. Ayat 14, perhatikan di sana. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Jadi anak manusia yang dilihat oleh Daniel. Begitu di sana dijelaskan, itu menerima kekuasaan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika melihat apa yang dikatakan oleh Daniel, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada saat itu, ketika mereka bicara tentang anak manusia, mereka mengerti, mereka memahaminya sebagai Mesias, seorang raja berdasarkan ayat yang barusan saya bacakan tadi untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kalau ngomong anak manusia, menurut pemahaman orang Yahudi pada saat itu sedang berbicara tentang Mesias. Tentang pribadi yang diurapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan mereka pahami, ajaran turun-temurun, mereka mengerti bahwa Mesias ini berasal dari keluarga Daud. Anak manusia yang menerima kekuasaan sebagai raja itu berasal dari keluarga Daud. Dia disebut sebagai anak Daud. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan di dalam 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-16. 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-16, ketika Nabi Nathan menubuatkan ini, dia sampaikan kepada Daud, keluarga dan kerajaanmu. 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sepintas kita berpikir bahwa tokoh yang muncul dari keluarga Daud ini mengarah kepada Salomo. Daud mempunyai anak Salomo. Salomo yang menggantikan dia menjadi raja. Tetapi ketika dilihat bahwa tahtanya ini kokoh selama-lamanya, tentu saja tidak menunjuk kepada Salomo. Ini menunjuk kepada Mesias, anak manusia yang disebut sebagai Mesias. Dan tokoh ini sungguh-sungguh sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel. Tokoh ini adalah pribadi yang dinanti-nantikan oleh imam-imam besar, siapapun dia yang hidup pada zaman Yesus itu. Mereka mengharapkan kehadiran tokoh ini karena kondisi dari orang Israel itu lagi dalam penjajahan Romawi. Mereka berharap ketika tokoh ini muncul, Mesias ini muncul, anak Daud ini muncul, mereka akan terbebas dari kekuasaan kerajaan Romawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi, ketika Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia, maka kita dapat mengerti di sana bahwa Yesus itu benar-benar sebagai anak manusia seutuhnya. Begitu. Karena dia lahir dari Maria. Dia tunduk kepada hukum pertumbuhan. Dia tunduk kepada hukum pertumbuhan. Dan kalau kita melihat bahwa Yesus sebagai anak manusia, Yesus mengatakan itu karena untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bahwa anak manusia, anak Daud, Mesias itu akan hadir. Dan dikatakan bahwa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ini sungguh sangat indah. Di dalam sebuah dialog. Dan dialog ini, dialog yang sangat terkenal. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Matius pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Yesus bertanya kepada murid-muridnya,
Menurut kalian, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu? Begitu. Yesus menyebutnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, murid-muridnya mereka berkata kepada Yesus, ada yang menyebut Elia, ada yang menyebut Yohanes Pembaptis, atau salah satu nabi yang ada dalam perjanjian lama. Tetapi Petrus muncul. Dan Petrus berkata bahwa, coba kita perhatikan di sana, saya rasa ingin membacanya. Dikatakan bahwa Petrus berkata, engkau siapakah anak manusia? Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia? Siapakah aku ini? Kemudian Simon berkata, engkau adalah Mesias. Matius 16 ayatnya yang ke-16. Anak Allah yang hidup. Yesus atau anak manusia disebut Mesias dan dikatakan anak Allah yang hidup. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ketika muncul akan pengakuan ini, Yesus berkata kepada Simon bahwa ini dinyatakan, diilhamkan oleh Bapa kepada Petrus. Dan Petrus patut berbahagia karena Bapa menyatakan itu melalui mulutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Apa yang dikatakan oleh Petrus, Mesias, anak Allah yang hidup. Ini merupakan pernyataan yang luar biasa. Dan ditegaskan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Di dalam Roma pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Roma pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Bahwa Mesias itu adalah Allah. Mesias itu adalah Allah. Saya ingin membaca Roma 9 ayatnya yang ke-5 dikatakan begini. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Perhatikan kalimat terakhir. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, menyatakan dirinya sebagai anak manusia itu, Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah. Karena dia adalah Allah, dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Maka kita melihat kuasa anak manusia mengampuni dosa. Ini bagian yang kedua. Kuasa anak manusia yang mengampuni dosa. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 22 dan 27. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, yaitu Yesus. Ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kenapa Yesus bisa mengampuni dosa? Karena dia telah menerima kekuasaan itu dari Bapa. Allah sudah memberikan Yesus kekuasaan untuk menghakimi. Hakimlah yang menentukan benar dan salah. Hakimlah yang menentukan diampuni ataupun tidak diampuni. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, anak manusia berkata, dosamu sudah diampuni. Dia tidak menghujat Allah karena kekuasaan dari Bapa diberikan kepada Yesus untuk mengampuni. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Haleluya. Inilah Yesus.
Dan kita sungguh-sungguh berbahagia, percaya kepada Yesus. Karena Dia mengampuni kehidupan kita. Ketika Dia mengampuni Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bukan hanya sekedar, ya dosamu selesai sudah. Tetapi ketika Dia mengampuni Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Dia memulihkan kehidupan kita manusia. Manusia yang sebelumnya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, putus hubungan antara manusia dengan Allah. Ketika Yesus mengampuni kita, maka apa yang terjadi? Yang putus menjadi terhubung kembali. Maka daripada itu betapa mulianya pengampunan daripada Yesus. Yesus membersihkan kita, memurnikan kita, menyucikan, menguduskan kita. Dan bukan hanya itu, membuat kita kembali berhubungan dengan Allah. Kita tidak terpisah lagi dengan Allah. Ini luar biasa. Kalau kita mempelajari di dalam firman Allah, ketika Yesus mengampuni, ketika Allah mengampuni, kita manusia yang sebenarnya hina, kita seperti kain kotor. Saat kita diampuni, kita menjadi bersih. Hina menjadi mulia. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita bukan manusia hina, tapi kita adalah manusia mulia. Siapa yang memuliakan kita? Yesuslah yang memuliakan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa kita. Pelajaran firman Allah sudah juga dikatakan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu mati. Manusia mati. Tapi ketika diampuni, manusia hidup di hadapan Tuhan. Kita mempunyai hubungan. Roh kita kembali berhubungan dengan Roh Allah sebagai sang sumber hidup. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Betapa indahnya kita yang menerima pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau masalah terbesar dari manusia, yaitu dosa, diselesaikan oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Dia mengampuni kehidupan kita. Bagaimana dengan masalah-masalah yang lain, Bapak Ibu? Kita percaya bahwa Allah sanggup menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Baik itu masalah ekonomi kita, baik itu masalah rumah tangga kita, pekerjaan kita, masa depan kita, sakit penyakit kita, hubungan kita dengan sesama kita, hubungan kita di dalam keluarga kita. Jika ada masalah di sana, Yesus sanggup mau hadir di sana dan sanggup menyelesaikan. Kenapa? Sebab buktinya, dosa saja, masalah terbesar manusia, itu bisa diselesaikan oleh Allah. Apalagi hal-hal seperti itu. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Dia mau mengampuni dan memulihkan dan menyelesaikan masalah hidup kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, setelah kita dengar akan kebenaran firman Tuhan, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Mari kita berdiri semua, kita menyembah Tuhan. Kita pujikan pujian, dosaku banyak, hatiku noda. Haleluya, haleluya. Sehingga dunia pandang amat hina. Haleluya. Tapi darahnya yang berkuasa, yang berkuasa sudah hapuskan dosa saya. Amin Tuhan. Haleluya. Dosaku banyak,
hatiku noda. Dosaku banyak, hatiku noda, sehingga dunia pandang amat hina, tapi darahnya yang berkuasa sudah hapuskan dosa saya. Haleluya, haleluya. Dosaku banyak, hatiku noda, sehingga dunia Pandang amat hina. Haleluya. tapi darahnya yang berkuasa sudah hapuskan dosa saya. Dosaku banyak, hatiku noda, sehingga dunia pandang amat hina, tapi darahnya yang berkuasa sudah hapuskan dosa saya. Kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Yesus disebut Mesias, anak manusia, anak Allah. Dia punya kuasa untuk mengampuni dosa kita. Haleluya. Berapa besar dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita sudah lakukan. Yesus punya kuasa untuk mengampuni. Yohanes katakan di dalam 1 Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Haleluya. Yang Yesus butuhkan dari kita manusia berdosa, yaitu datang kepadanya dan mengaku segala dosa-dosa kita. Maka Dia, anak manusia itu, Yesus itu, setia dan adil. Dia mau mengampuni dosa kita, menyucikan kita. Kita menjadi manusia baru. Haleluya. Kita yang dulunya mungkin hina dina, kita menjadi mulia ketika kita diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur, kita percaya kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Dosaku banyak,
hatiku noda, hatiku noda, sehingga dunia pandang amat hina, tapi darahnya yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Sudah hapuskan dosa saya. Amin Tuhan. Kami berbahagia, kami berglori karena dosa sudah dihapuskan. Dosa kami sudah hilang. Haleluya, haleluya. Sungguh kami berbahagia ya Tuhan, menjadi orang-orang percaya kepadamu. Karena dosa kami telah hilang. Sudah hilang. Haleluya. sudah hilanglah dosaku, sudah hilanglah glory, glory sayang kau, dosaku sudah hilanglah, oh puji-Mu. Amin Tuhan, haleluya. Haleluya, dengan penuh iman Bapak Ibu. Haleluya. Kita yang sudah mengaku segala dosa kita sudah hilang. Kita sudah bersih di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau menuduh kita, katakan bahwa kita sudah bersih, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dosa kita sudah hilang. Haleluya. Kita menjadi manusia baru. Haleluya. Amin Tuhan, kami bersuka di dalam Engkau. Karena kami tahu dosa kami sudah hilang. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory Tuhan. Dosaku sudah hilang. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dosa kami sudah hilang. Haleluya. 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 Kami percaya hal itu Tuhan. Kami imani Tuhan. Karena kami tahu siapa yang menghapus dosa kami, siapa yang mengampuni dosa kami. Haleluya. Haleluya. Yesus yang kami percayai. Amin Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Karena karya Tuhan luar biasa atas kehidupan kami. Engkau Yesus Allah yang kami percayai memiliki kuasa yang luar biasa mengampuni dosa manusia. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan lewat pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan. Karena benar Engkau Yesus sanggup mengampuni dosa manusia. Bukan hanya membersihkan kami. Bukan hanya menjadikan kami benar Tuhan. Tetapi yang kami yakini ketika dosa-dosa kami diampuni oleh Engkau. Engkau memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami yang sebelumnya hina. Karena putus hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan.
ketika Engkau mengampuni kami, Engkau memulihkan kehidupan kami, sehingga kami yang hina menjadi mulia di pemandangan-Mu ya Tuhan. Hubungan kami dengan Allah, Khalik langit dan bumi bisa terjalin dengan indah ya Tuhan. Haleluya, sungguh Engkau luar biasa atas hidup kami. Kami yang mati karena dosa, dihidupkan kembali ya Tuhan. Kami menjadi manusia yang baru. Dan saat ini Bapa yang baik, kami sebagai orang-orang yang sudah diampuni oleh Engkau, kami mau hidup dalam pertobatan kami kepadamu. Kami akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Dan ketika kami jatuh ya Tuhan, pada saat waktu-waktu tertentu kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau, Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa datang kepada Tuhan, mengaku kepada Yesus Allah kami. Dan firman-Mu mengajarkan Engkau adalah Allah yang setia dan adil, mau mengampuni kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau untuk hal yang indah yang Allah janjikan dan Allah nyatakan itu dalam hidup kami. Bapa di sorga, meteraikanlah kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup kami. Biarlah kami tetap berusaha untuk hidup kudus di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan, di akhir ibadah ini, hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Allah melawati mereka masing-masing. Allah mengunjungi mereka ya Tuhan. Dan biarlah Allah lah yang memberkati hidup mereka. Berkati mata pencarian mereka. Berkati usaha pelayanan mereka, kesaksian mereka, pendidikan anak-anak mereka. Allah lah yang memberkati. Biarlah tangan-Mu yang perkasa menjadi pagar hidup dalam hidup mereka ya Tuhan. Sehingga mereka dapat berjalan dalam aman dan sejahtera yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Mereka dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit, niat-niat jahat orang yang tidak bertanggung jawab dan kecelakaan ya Tuhan. Dan biarlah mereka selalu dapat melihat segala perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang meneguhkan iman percaya mereka ya Tuhan. Sungguh terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk Bapak Gembala dan para wakil gembala kami. Biarlah Allah lah yang selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kehidupan mereka ya Tuhan. Allah memberkati segala pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan. Sehingga umat Tuhan yang digembalakan selalu dapat mendapatkan berkat yang indah lewat pelayanan mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Tidak lupa kami berdoa kepada Engkau Bapa. Allah berkati kota dan bangsa ini. Allah memberkati pemerintah kami ya Tuhan. Dalam usaha mereka mensejahterakan kami. Allah berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga dengan sejahtera kami tentu saja dapat memberi dampak yang baik dalam hidup kami. Dapat memuliakan Engkau. Dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Dan akhirnya, kekasih-kekasihku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menjadi bagian kita mulai hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini dan kita tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.